Apa yang terjadi kepada Bani Israel setelah genapnya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama? Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran Surat Al-Isra 6. Ayat ini menjelaskan bahwa setelah periode hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama atas kejahatan Bani Israel, maka Dia akan mengembalikan bangsa Israel. Terjemahan Al-Quran yang ada pada kita seringkali hanya memaknai kalimat jiraddatna lakum al-karrata alaihim sebagai memberi giliran kepada Bani Israel untuk mengalahkan mereka kembali, yakni musuh-musuhnya. Meskipun tidak salah, tapi terjemahan ini kurang tepat. Karena kata rada yarudu secara harfiah memang artinya kembali. Pertanyaannya adalah kembali kemanakah bangsa Israel itu? Untuk itu, makna ini setidaknya terkait dengan dua hal. Pertama, memperoleh giliran untuk mengalahkan musuh-musuh Bani Israel yang telah menindas mereka. Kedua, kembalinya Bani Israel ke tanah Palestina. Inilah penafsiran yang mungkin paling relevan dengan apa yang dimaksudkan Al-Quran, kecuali bila kita beranggapan bahwa Adolf Hitler bukanlah figur uli basin syadid seperti yang disampaikan Al-Quran. Jika demikian maknanya, maka hukuman atas kejahatan Bani Israel yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pun berarti belum tergenapi. Namun apabila diteliti lebih jauh, maka ayat selanjutnya yang mengatakan, jika kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar, ia tentu tidak mendukung argumen tersebut. Karena paling tidak, saat ini bangsa Israel terbukti telah menguasai sektor-sektor strategis bagi kehidupan manusia di dunia, seperti media, perbankan, militer, perdagangan, teknologi, industri, perhotelan, perumahan, perfilman, dukungan dari sekitar 600 juta kaum Yahudi Kristen, Kristen Zionis, dan lain sebagainya. Intinya, apabila kekejaman Hitler kepada Bani Israel di masa Perang Dunia Kedua belum termasuk uli basin syadid, lantas bentuk kekejian seperti apa lagi yang akan ditimpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka? Dan apabila penguasaan Israel atas sektor-sektor strategis di dunia saat ini belum termasuk apa yang disebutkan Al-Quran, jika kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar, lantas bentuk kekayaan seperti apa lagi yang akan dimiliki oleh Bani Israel menjelang hari akhir? Setiap orang yang mempelajari sejarah bangsa Israel, tentu akan mengetahui bahwa secara historis bangsa ini belum pernah memiliki kekuatan dan kekuasaan seperti saat ini. Lagi pula, hampir 2,5 milenium lamanya, bangsa Israel sudah tidak memiliki negara, dan klaim mereka atas Palestina sejak 1948 hingga kini. Tentu layak dipertimbangkan sebagai proses kembalinya bangsa Israel ke tanah Palestina atau yang disebut Al-Quran sebagai, jika kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, raddatna lakum al-karrata alaihim. Benarkan saat ini Yahudi telah menguasai dunia? Seorang pembahas Muslim yang mendalami kajian seputar Zionisme, tentu tidak membutuhkan waktu lama untuk membuat kesimpulan ini, karena beberapa organisasi internasional yang mengemuka di dunia seperti Freemason, Illuminati, Protocol of Zion, Round Table, Federal Reserve, CFR, Club of Rome, Bilderberger, United Nations, PBB, IMF, Trilateral ditambah beberapa organisasi lain yang tergabung dalam World Zionist Organization, WZO, tentu sudah cukup untuk menarik sebuah kesimpulan yang tidak menyisakan keraguan. Seluruh organisasi dunia yang saat ini berada di bawah kendali kaum Zionis, merupakan sebuah upaya untuk menciptakan pemerintahan dunia yang tunggal atau New World Order. Dan akan melegitimasi kaum Yahudi sebagai ras superior atas bangsa-bangsa lainnya di bumi. Pendirian negara Amerika Serikat sendiri telah dilakukan oleh organisasi-organisasi Yahudi yang bekerja sama dengan kelompok Kristen pro-Yahudi, Jewish Christian. Bahkan Presiden Amerika Serikat yang pertama, George Washington, 178911797, adalah anggota murni Freemason. Dan sepanjang sejarah, sedikitnya masih ada 14 Presiden Amerika Serikat yang terdaftar sebagai anggota Freemason. Belum lagi jika hal itu ditambah dengan beberapa senator dan ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat yang mayoritasnya bekerja untuk kaum Zionis. Dinasti Bush, yakni mantan Presiden Amerika Serikat George Herbert Bush dan juga putranya George Walker Bush adalah para pelayan dan pembantu kaum Zionis. Seorang periset independen Kristen asal Amerika, Texe Mars memberikan pandangan ini dalam artikelnya yang berjudul George W. Bush, Zionist Double Agent, American Traitor. Selama 6 tahun dia telah melakukan riset. Ia ingin mengetahui apakah latar belakang keluarga Bush memang benar berasal dari keluarga Kristen secara keturunan. Fakta yang ditemukan oleh Mars ternyata sebaliknya. Karena dalam sebuah dokumen, yang dipublikasikan oleh National Jewish Welfare Board,
selama terjadinya Perang Revolusi di Amerika Serikat melawan Inggris. Tercatat bahwa seluruh keluarga Bush-nya tanya adalah penganut fanatik agama Yahudi. Mereka juga tercatat sebagai prajurit dan pelaut Yahudi Amerika. Nama-nama seperti Mayor George Bush, Mayor Louis Bush, dan Mayor Salomon Bush muncul dalam dokumen itu secara jelas. Sejak itu, Mars menyaksikan keluarga Bush sebagai orang-orang Kristen sejati, dan menganggap mereka sebagai para penyusup yang berasal dari kelompok Zionis Kristen. Mars akhirnya menyimpulkan bahwa Bush adalah pengkhianat atas rakyat Amerika. Sewaktu terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, George W. Bush langsung melantik staf pertamanya untuk Gedung Putih, Ari Fleischer. Dia adalah seorang rabi dari sekte radikal Yahudi Lubavitch, Jewish Lubavitcher. Kemudian Bush juga mempertahankan posisi Alan Greenspan, seorang bankir Yahudi, sebagai komisaris Federal Reserve, dan mengangkat seorang rabi Yahudi, Dov Zachaim, sebagai pengawas keuangan Pentagon. Sementara yang terparah dari semua itu menurut Mars adalah pengangkatan Michael Chertoff sebagai ketua FEMA yang sepenuhnya mengendalikan urusan keamanan dalam negeri, Homeland Security. Padahal ia adalah ideologi Yahudi dan pembenci Kristen. Ayah Chertoff adalah seorang rabi dan tokoh radikal Yahudi di Amerika Serikat. Menurut Mars, inilah Himmler, seorang tokoh Nazi yang kejam, versi Amerika. Mars juga menambahkan bahwa hubungan antara keluarga Bush dengan kaum Zionis sangat dekat, sehingga dia memposisikan dinasti Bush sebagai kelompok elit dari lingkaran utama Illuminati. Seraya mengatakan, jadi secara cermat, saya telah meneliti latar belakang sejarah dinasti Bush, termasuk dari faksi Rothschild, dan tanpa ada keraguan sedikit pun, saya menyatakan secara pasti kepada Anda bahwa memang benar, George W. Bush adalah seorang Yahudi tulen, seorang Yahudi berdasarkan keturunan, seorang Yahudi berdasarkan agama. Tersembunyi dari pandangan publik. Selain itu, Mars juga melakukan berbagai pembuktian terhadap para pejabat tinggi lain di Amerika Serikat. Seperti Hillary Clinton, John Kerry, Jenderal Wesley Clark, dan Madeleine Albright yang kesemuanya menurut teks Mars adalah keturunan Yahudi. Dalam hal ini, seorang jurnalis asal Amerika yang bekerja untuk Zionis, Zev Chafet sangat berang ketika Profesor Edward Said, seorang warga negara Amerika yang membela matian-matian perjuangan bangsa Palestina, mengkritik habis rezim George W. Bush dalam sebuah artikelnya yang berjudul A Monument to Hypocrisy, yang dipublikasikan oleh surat kabar mingguan Mesir, Al-Ahram Weekly. Said mengatakan, Presiden Bush dan para penasehatnya adalah budak-budak dari kekuatan sempurna yang tergabung dalam seruan monoton dari juru bicara mereka yang kolektif. Ari Fleischer, yang saya yakin adalah seorang warga negara Israel. Walaupun Zev Chafet Siang dilahirkan di Amerika dan tinggal selama 33 tahun di Israel ini kesal dengan artikel Profesor Edward Said, tapi sebuah artikel lain dalam surat kabar Washington Post, 2 September 02, sendiri yang berjudul Bush Moves US Closer to Sharon on Media's Policy, oleh Robert G. Kaiser, juga mendukung kesimpulan profesor itu. Kaiser mengatakan, telah terungkap bagaimana orang-orang Israel kelas pertama di pemerintahan Amerika Serikat, seperti Richard Perle, Elliot Abrams, David Wurmser, dan Doug Gifford, telah mendesak pemerintah untuk mengabaikan Piagam Oslo, dan meminta Amerika Serikat supaya lebih fokus untuk menyingkirkan Saddam Hussein dari kekuasaan. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa melalui Zionisme internasional. Saat ini, kaum Yahudi telah berkuasa penuh di dalam mengatur kebijakan politik, ekonomi, dan hubungan luar dan dalam negeri Amerika Serikat. Di samping itu, mereka juga telah mengontrol secara penuh pemerintah Kanada dan beberapa negara lainnya di kawasan Amerika Latin. Hal senada juga dialami oleh pemerintah Inggris, Perancis, Jerman, dan negara Uni Eropa lainnya. Infiltrasi gerakan Zionisme di Inggris dan juga umumnya di negara-negara Eropa Barat dan Timur memiliki akar sejarah dan budaya yang lebih lama bila dibandingkan dengan di Amerika Serikat. Bahkan Inggrislah yang pertama kali mendukung dan mewadahi terbentuknya negara Israel melalui Perjanjian Balfour tahun 1917 Gerakan Penzionisasian, selanjutnya ditulis, Penzionisasian, Inggris telah dimulai sejak Raja Henry VIII. Waktu itu dia dan mayoritas umat Kristen di Inggris telah memisahkan diri dari Roma dan mendeklarasikan berdirinya Gereja Anglikan, 1534 Masehi. Dengan Raja Inggris sebagai pemimpin tertinggi. Sedangkan gerakan Zionisme di Prancis jauh lebih tua daripada di Inggris. Namun proses penzionisasian Prancis baru terrealisasi saat terjadinya Revolusi Prancis tahun 1789 Masehi. Sejak saat itu, pembuatan kebijakan ekonomi, politik, dan keamanan di Inggris dan Prancis senantiasa harus mendapatkan restu dari para pemimpin Zionis di negara tersebut.